Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi terkait inventory management. Kelompok kami terdiri dari Helmi Febrian, NPM 0012, Ardian Dwi Chandra, NPM 0021, Eka Yuda, NPM 0026, dan Tutugo Swasono, NPM 0212. Mari kita masuk ke bab pendahuluan. Yang pertama adalah persediaan merupakan salah satu aset paling mahal pada perusahaan. Yang kedua, lebih dari 25% dari total modal perusahaan direpresentasikan dalam bentuk persediaan. Yang ketiga, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Kita masuk ke definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sendiri adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki. Yang kedua, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari manajemen operasional dan manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Mari sekarang kita bahas terkait klasifikasi persediaan. Mari kita masuk ke klasifikasi persediaan. Persediaan diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha. Secara umum, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, jenis-jenis persediaan pada ketiga perusahaan tersebut memiliki perbedaan. Jenis-jenis persediaan menurut fungsinya. Bed stock atau low size inventory, persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Keuntungannya adalah yang pertama, potongan harga pada harga pembelian. Yang kedua, efisiensi produksi. Yang ketiga adalah penghematan biaya angkutan. Adapun jenis-jenis persediaan adalah yang pertama, fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang kedua adalah anticipation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Baik, terima kasih Mas Helmi. Saya akan melanjutkan di klasifikasi persediaan menurut jenis dan posisi barangnya. Yang pertama ada persediaan barang. Persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Persediaan barang dagang sendiri ialah aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Persediaan barang dagang atau inventory bisa dikatakan sebagai aset yang menganggur atau aset yang menunggu untuk dikeluarkan. Kemudian di persediaan manufaktur ada 3 jenis atau 3 istilahnya untuk mendukung di persediaan manufaktur. Yang pertama, raw material. Raw material sendiri atau bahan baku ini adalah barang yang secara langsung dibeli dari supplier. Bahan baku ini nanti akan digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada work in process. Pada saat akan memproduksi, kita akan mengambil bahan baku atau kita akan mengambil raw materialnya. Pada saat bahan baku berpindah dari gudang bahan baku ke lokasi produksi, maka nilainya dari yang semula dicatat di raw material ke work in process menjadi persediaan di work in process yang sering disingkat WIP. Yang terakhir di pendukung dari persediaan manufaktur ada finished goods. Hasil dari proses produksi menghasilkan barang-barang yang siap dijual.
Barang-barang yang siap dijual inilah yang akan disebut dengan finished good. Ada pula klasifikasi persediaan di manufaktur. Yang pertama itu di persediaan bahan bakunya. Barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain, misalnya dengan menambang dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali. Bagian atau suku cadang yang diproduksi sebelum digunakan kadang diklasifikasikan sebagai persediaan komponen suku cadang. Yang kedua atau B, persediaan barang dalam proses. Barang-barang yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut sebelum penyelesaian dan penjualan. Yang ketiga atau C, persediaan barang jadi. Barang-barang manufaktur yang telah diselesaikan dan disimpan untuk dijual. Dan yang terakhir, di persediaan perlengkapan manufaktur. Barang-barang seperti minyak pelumas untuk bahan pembersih mesin dan barang lainnya yang merupakan bagian yang kurang penting dari produk jadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi menetapkan persediaan. Ada kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Salah satu contohnya, yang pertama, persediaan terlalu kecil. Efeknya apa? Hilangnya kesempatan untuk menjual atau memperoleh laba. Kemudian kesalahan fatal yang kedua, persediaan terlalu besar, yang berimbas pada nanti biayanya terlalu besar, akan memperkecil laba dan memperbesar risiko. Dalam pengelolaan persediaan, kita harus fokus kepada beberapa hal, antara lain berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, kemudian kapan sebaiknya persediaan itu disimpan. Perusahaan pastinya mempunyai tujuan dalam pengelolaan persediaan, antara lain menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum, kemudian memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan skedul produksi. Dengan adanya persediaan, perusahaan dapat menentukan jadwal produksi sesuai permintaan sekalipun lead time bahan lama. Dan yang terakhir, memberikan keamanan terhadap variasi waktu pengantaran bahan. Waktu datangnya pesanan bisa saja tertunda yang penyebabnya banyak, misalnya adanya kecelakaan, kemacetan lalu lintas, pemogokan atau bencana alam, serta lain-lain. Dengan adanya persediaan, perusahaan dapat meminimalisasi pengaruh keterlambatan tersebut terhadap kelancaran operasi. Biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan. 1. Biaya penyimpanan persediaan. 2. Biaya pengadaan persediaan. 3. Biaya persiapan produksi. 4. Biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya persediaan meliputi 1. Biaya simpan. Biaya untuk menyimpan, menjaga, merawat persediaan. Misal, biaya sewa gedung, penjaga gudang, listrik gudang, asuransi, biaya peralatan untuk perawatan. Biaya pesan, biaya yang timbul selama proses pemesanan. Misal, biaya administrasi pemesanan, biaya proses pesan, biaya bongkar muatan, dan lain-lain. Biaya persediaan meliputi 1. Biaya penyiapan, biaya yang timbul untuk menyiapkan mesin atau proses untuk produksi. Misal, biaya untuk membersihkan dan menyiapkan mesin, servis atau setting mesin, dan sebagainya. Biaya kehabisan bahan, biaya yang timbul jika terjadi kehabisan bahan. Misal, biaya kehilangan penjualan, biaya kehilangan pelanggan, selisih harga beli antara harga supplier, eceran, dan sebagainya. Biaya simpan atau carrying cost. Yang termasuk biaya simpan adalah 1. Sewa gedung, 2. Biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, 3. Biaya modal yang tertanam dalam inventory, 4. Pajak, 5. Asuransi. Biaya simpan atau carrying cost. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara. 1. Berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. 2. Berdasarkan biaya per unit barang
yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Biaya pesan atau ordering cost yang termasuk biaya pesan adalah 1. Biaya selama proses pesanan. 2. Biaya pengiriman permintaan. 3. Biaya penerimaan barang. 4. Biaya penempatan barang ke dalam gudang. 5. Biaya proses pembayaran kepada supplier. Kuantitas pemesanan yang optimal. Salah satu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan adalah model EOQ atau Economic Ordering Quantity Model. EOQ merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya-biaya persediaan, sehingga efisiensi persediaan bahan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya terdapat asumsi model EOQ. Dalam penentuan model EOQ terdapat beberapa asumsi, antara lain yaitu: pertama, jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan satu periode. 2. Penggunaan bahan baku relatif stabil dalam satu periode. 3. Harga bahan baku konstan selama periode tertentu. 4. Lead time atau waktu tunggu mulai dari memesan sampai barang datang. Terakhir, tidak terjadi stock out atau kehabisan bahan. Selanjutnya, model Economic Order Quantity. Terdapat rumusan EOQ yang bisa digunakan adalah EOQ sama dengan akar 2 kurung buka D dikali S kurung tutup dibagi H. Dengan diketahui D adalah kebutuhan tahunan, S adalah biaya pesan per order, H biaya simpan per unit per tahun. Selanjutnya terdapat asumsi model EOQ. Dalam penentuan model EOQ terdapat beberapa asumsi, antara lain yaitu: pertama, jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan satu periode. 2. Penggunaan bahan baku relatif stabil dalam satu periode. 3. Harga bahan baku konstan selama periode tertentu. 4. Lead time atau waktu tunggu mulai dari memesan sampai barang datang. Terakhir, tidak terjadi stock out atau kehabisan bahan. Selanjutnya, reorder point atau ROP. ROP adalah titik atau tingkat persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Ada pula rumus untuk mencari ROP, yaitu ROP sama dengan penggunaan per hari dikali lead time. Dalam pelaksanaan ROP, biasanya ada kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan, sehingga perhitungan ROP disesuaikan dengan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut berkaitan dengan safety stock atau persediaan pengaman. Selanjutnya, persediaan pengaman atau safety stock. Persediaan pengaman ialah persediaan tambahan yang dimiliki suatu perusahaan guna untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan dalam produksi sampai pengiriman. Maka terdapat dua rumus. Yang pertama, untuk mencari persediaan awal ialah dengan EOQ ditambah safety stock. Berikutnya, untuk mencari persediaan rata-rata, yaitu dengan buka kurung EOQ dibagi 2 tutup kurung ditambah dengan safety stock. Berikutnya, menentukan besarnya safety stock. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya safety stock. Pertama, faktor pengalaman. Kedua, faktor dugaan. Ketiga, biaya. Keempat, keterlambatan. Sebagai contoh, diketahui penggunaan per hari 15 kg
sedangkan keterlambatan pengiriman 10 hari, maka besarnya safety stock dapat diketahui dengan keterlambatan pengiriman dikali penggunaan per hari atau 10 dikali 15 kg. Maka safety stock dapat diketahui berjumlah 150 kg. Berikutnya, kuantitas pemesanan yang optimal. Ada dua dasar keputusan dalam model EOQ. Pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali, atau dapat disebut dengan istilah replenishment cycle, yaitu istilah yang digunakan dalam manajemen persediaan yang menggambarkan proses di mana stok dipasok kembali ketika mencapai kondisi yang diinginkan. Kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Reorder point adalah tingkat persediaan paling rendah saat pesanan harus dibuat dengan pemasok untuk memastikan persediaan barang masih ada untuk digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.